Waktu gue lulus sekolah, sebenarnya gue tuh pengen banget lanjut kuliah. Ya gue pengen masuk kayak jurusan DKV atau enggak animasi gitulah. Tapi di kota gue tuh nggak ada jurusan yang kayak gitu, Nyet. Bagi orang-orang di kota gue, itu jurusan apa dah? Aneh banget. Hari-hari kok kerjaannya gambar mulu. Nggak ada kehidupan apa woi. Ditambah gue tuh juga ya nggak ada duit sih buat kuliah. Jadi ya udahlah ya, apa boleh buat. Nah daripada gue nganggur nggak jelas, ya udahlah. Gue cari kerja di luar kota. Karena bapaknya dari saudara cucu mama mertua pernah bilang gini ke gue dengan muka yang sangat-sangat serius. Wahai anak manusia, jika kau ingin merasakan kehidupan yang sebenarnya, maka merantaulah nak. Kau akan tahu arti kehidupan di sana. Oke, siap pak. Nah, gue kerja di luar kota tuh selama 5 tahun. Dari 2018 sampai 2022. Dan setelah itu gue nggak pernah lagi kerja di luar. Karena gue akhirnya menemukan bakat terpendam cuy. Yaitu jadi konten kreator. Ya sebenarnya gue juga bingung sih, gue disebut konten kreator apa bukan ya. Soalnya gue ngerasa konten gue tuh nggak jelas semua, asli dah, nggak ada pendidikannya. Tapi asal lo tahu, gue jadi YouTuber tuh nggak tiba-tiba langsung jadi YouTubernya. Karena nggak mungkin juga kan tiba-tiba bangun tidur lo langsung jadi YouTuber, nggak mungkin banget. Lu bukan Rafathar atau anaknya Just No Limit, bukan. Kita hanya orang biasa. Tapi nggak apa-apa, menjadi orang biasa bukanlah sebuah masalah. Karena untuk menjadi luar biasa, lu hanya perlu berusaha. Ingat, keajaiban hanya untuk orang-orang yang tidak kenal kata menyerah. Anjay, kelas nggak tuh? Gila, gue keren banget sih, asli dah sumpah. Jadi ya selama gue kerja, duitnya itu gue kumpulin buat beli alat-alat yang gue butuhin. Ya sampai akhirnya gue berhasil nih jadi YouTuber. Dan itu artinya gue harus fokus kerja di rumah. Karena nggak mungkin dong gue bawa CPU, monitor, keyboard ke kafe-kafe gitu. Nggak mungkin ya. Yang ada gue tuh kena sepak terjang oleh mereka. Terus lagi kalau dipikir-pikir nih, kayaknya gue nggak cocok dah kerja dengan sistem kayak gitu. Yang pertama nih, gue nggak ada MacBook. Karena biasanya gue lihat-lihat tuh orang yang kerja di kafe-kafe gitu, laptopnya MacBook anjing. Dan rasanya, wih gila keren banget. Terus yang kedua nih, gue kalau kerja di tempat rame kayak gitu, kerjaan gue nggak ada yang selesainya. Karena gue tipikal orang yang kalau ngerjain sesuatu tuh harus fokus. Kalau gue kerja di kafe, gue yakin di sana gue cuma bolak-balik buka Facebook doang nyet. Yakin gue ngeliatin forum jual beli burung tuh. Jadi ya itu nggak cocok buat gue. Mending gue kerja di rumah, udah nyaman, enak, makan tinggal makan karena ada emak yang masak kan. Ya enak banget lah pokoknya. Tapi nih ada tapinya. Sumpah ini gue nggak tahu ya, ini cuma gue doang atau lu juga. Semenjak gue kerja di rumah, gue jadi nolep anjing. Karena ya gue nggak ada waktu lagi buat main kan. Gue ngerjain semuanya tuh sendirian. Dan baru beberapa bulan terakhir ini, gue coba-coba buat cari tim lah. Dan animasi yang lu lihat sekarang ini bukan gue yang buat, tapi orang yang lebih jago dari gue. Makanya animasinya tuh lebih bagus daripada buatan gue. Dan gue suka banget sama animasinya. Ya intinya semenjak gue kerja di rumah, apalagi gue udah lumayan dewasa kan. Jadi kayak bingung lah mau main kemana. Bukan gak ada temen, tapi gak ada waktunya buat main. Kadang temen gue tuh suka ngajakin gue kayak nongkrong, main FIFA, begadang. Ya banyak lah, tapi gak bisanya. Karena gue harus nyelesain deadline-deadline yang ada. Dan gara-gara itu orang jadi males ngajakin gue main. Karena selalu gue tolak. Ya siapapun pasti males dong kalau tiap kali ngajak main ditolak mulu. Pin, kuy begadang. Malam ini gak bisa sih, gue lagi ngejar deadline. Pin, gas main PS. Aduh, nggak bisa nyet, gue ada kerjaan. Pin, gue masih kerja sih. Pin, ayo lah main sekali-sekali. Nah, apa sih kerja mulu lu? Saya kan udah dewasa, udah saatnya cari duit. Emangnya salah saya di mana kalau kerja mulu? Orang saya suka kok. Pin, apalagi sih? Pinjam 100, kopok. Dan yang bikin males banget kerja di rumah, tetangga lu pasti ngiranya lu pengangguran, anak nggak ada guna, kerjanya nyusahin orang tua. Monyet, gua tiap pagi siang malam tuh kerja anjing. Lu seenak jidat aja ngegibain gua sama tetangga sebelah bilang gua tuh yang aneh-aneh. Iya nyet, gua tahu. Tiap hari gua tuh di rumah mulu. Tiap lu lewat depan rumah gua tuh lagi ngopi atau nggak lagi santuy gitu. Iya gua tahu. Tapi gua di rumah tuh kerja woi. Otak gua juga stres. Ya emang sih, gua nggak ngasih tahu siapa-siapa kalau gua tuh kerja di rumah ya. Wajar aja kalau orang tuh mikirnya gua pengangguran kan. Karena emang gua di rumah mulu. Sedangkan orang lain pagi-pagi berangkat kerja, sorenya balik. Lah gua pagi-pagi masih tidur, bangunnya siang, malamnya begadang sampai subuh. Jadi ya wajar sih kalau orang tuh mikir kayak gitu kan. Tapi itu nggak enaknya kerja di rumah. Beberapa orang yang tahu mikirnya kayak, wih enak banget lu kerja di rumah. Ya emang enak sih. Paling yang malesin tuh ya yang kayak gua bilang tadi. Terus lagi orang-orang tuh kenapa suka pada ngeyel banget dah sumpah. Nggak percaya kalau kita tuh kerja di rumah. Dikasih tahu malah nggak percaya. Ujung-ujungnya orang kayak gini pas dia tahu kita beneran kerja di rumah pasti minjem duit. Ya lu tahu kan orang yang datang ke rumah mau minjem duit tuh kayak gimana bentukannya. Mukanya melas ditambah gerakan-gerakan ciri khas yang biasa dipakai oleh orang minjem duit. Yoi, ngelus-ngelus dengkul. Sambil bilang gini nih, anu mas,
Itu loh mas, jadi saya tuh kesini niatnya gini mas, kan tai. Tadinya dikasih tahu nggak percaya, giliran dia udah tahu malah minjem duit. Udah gitu kalau nggak dipinjemin kita dimusuhin, berasa kita tuh jadi orang super jahat banget sumpah dah. Ya itulah nggak enaknya kerja di rumah Nyet. Orang nggak tahu kalau kita tuh lagi kerja, karena yang mereka tahu, yang mereka lihat lu nggak ngapa-ngapain, makanya mereka bilang lu pengangguran. Tapi selebihnya mantep banget sumpah dah. Terus lagi emak gua tuh pernah bilang gini kan buat nasihatin gua, Pin, harusnya lu tuh bersyukur bisa kerja di rumah. Tempatnya enak, ada studio sendiri, lu bisa tidur siang, bisa kerja semau lu. Coba lu lihat di luar sana, ada orang yang nggak kerja, tapi bapaknya kaya, jadi dia bisa poya-poya. Mak, kayaknya nggak gitu dah di skripnya. Ya tapi kan bener, tuh lu lihat tetangga sebelah, bapaknya kaya, jadi anaknya nggak kerja tetap kaya dia. Iya juga sih bener.